Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada sore yang berbahagia kali ini kami dari ECL Channel sedang melakukan proses namanya pemanenan. Pemanenan ini kita lakukan di waktu sore hari, karena di waktu sore hari ini merupakan waktu yang tepat ya menurut kami dalam melakukan proses pemanenan ya, karena kami mendistribusikan barang cabai ini ya, cabai ini ke pasar itu di waktu pagi hari. Jadinya sore hari kita harus melakukan proses namanya pemanenan. Pemanenan ini kami lakukan ya ketika cabai itu sudah besar ukurannya. Nah, cara melakukan pemanenan itu cukup sederhana kan kawan, yaitu dengan cara dipetik semacam ini untuk cabai yang ukurannya besar. Nah, ciri cabai ukurannya besar itu biasanya ya, ciri cabai sebelum dipanen dulu ya. Sebelum dipanen itu kita mau tahu tanda cabai itu siap dipanen atau tidak. Ketika warna hijau kayak gini, itu dilihat dari segi fisiknya, terutama dari segi warnanya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di samping situ ya, itu ada cabai warnanya agak kemerah-merahan. Nah, itu menandakan cabai tersebut itu sudah mulai tua. Dan biasanya ketika cabai sudah mulai tua, ada salah satu atau beberapa cabai yang sudah mulai berubah warna menuju ke merah. Itu biasanya sebagian teman-temannya, nah ya, sebagian dari buah-buah cabai itu juga kondisinya akan besar. Kondisinya sudah besar dan siap dilakukan panen kan kawan, semacam itu. Nah, cabai keriting tersebut yang kita panen itu yang kondisinya besar-besar saja. Nah, di sini ada cabai keriting yang hijau kayak gini tapi masih kecil. Nah, ini jangan dipanen kan kawan, karena nanti ini untuk panen berikutnya ya. Tetapi kalau kondisinya sudah besar semacam ini, itu sudah siap kita lakukan pemanenan. Ini untuk panjangnya kurang lebih ya sekitar 15 hingga 18 sampai 20 ya. Nah, ini kurang lebih kayak gitu kan. Dan biasanya cabai yang ukuran besar semacam ini itu diameternya juga besar kan kawan, semacam itu. Kalau diameternya masih kecil tapi panjang, itu menandakan cabai tersebut masih bisa dipanen ya untuk hari berikutnya, macam itu. Nah, kayak gini kan. Nah, cabai ini ya setelah kita panen itu tidak ada treatment sama sekali, hanya saja kami setelah panen cabai tersebut dilakukan pengeleran lah ya. Kalau di sini orang Jawa bilang ya, kalau di tempat kami itu diler, artinya ditaruh di tempat yang terbuka, terkena angin dan cabainya tidak menumpuk. Karena apa? Karena cabai tersebut biasanya akan mengeluarkan keringat ya, sebagai akibat dari respirasi. Itu biasanya akan keluar air-air ya, cairan-cairan yang mengeluarkan semacam keringat kayak gitu. Nah, itu nantinya kalau kita simpan terlalu lama itu akan menyebabkan busuk pada cabai ya, jika kita tumbuk secara lama ya kan. Tetapi kalau untuk cabai hijau kayak gini cukup kita biarkan kena angin dan kondisinya jangan terlalu padat menumpuk ya. Menumpuk boleh tapi asal tidak padat. Nah, semacam itu. Dan itu keesokan harinya kita jual ya, karena di waktu esok hari kalau mau kita panen waktunya membutuhkan waktu lama. Nah, oleh sebab itu kita panen pada waktu sore hari, semacam itu kan kawan, dan baru kita jual di keesokan harinya. Dan itu nantinya
ketika kita panen sore hari itu bobot yang berkurang itu tidak banyak kan kawan. Beda kalau kita panen pagi hari, nanti kita jual pagi hari, nah itu bobotnya berkurang banyak. Tapi kalau kita panen sore hari itu saya yakin untuk bobotnya tidak terlalu berkurang secara banyak atau drastis semacam itu kan kawan. Nah ini contoh cabai yang kita panen. Nah ini kan kawan, saya menyampaikan juga ini merupakan cabai hasil dari perlakuan semi organik ya, perlakuan semi organik. Cabai perlakuan semi organik itu tidak kalah dengan perlakuan yang secara konvensional ya, tidak kalah kan kawan. Buktinya ini kan bisa kan lihat. Nah cabainya ini tangan saya ya, 1 kilan ini kurang lebih 20 cm. Nah cabainya sudah ada yang panjang, ada yang besar. Nah ini cocok sekali ya kan kawan, kalau kan membudidayakan secara semi organik. Dan ini sangat-sangat menurut kami sangat-sangat menguntungkan, dan yang jelas biayanya bisa menekan biaya penggunaan pupuk secara berlebih semacam itu kan kawan. Dan untuk bobotnya ini ya tidak kalah, tidak ringan ya kawan kan, ya normalnya cabai semacam itu kan kawan. Ini tidak ringan ya pada cabai umumnya kayak gitu. Dan ini kalau untuk ketahanan ya kan kawan, untuk ketahanan cabainya itu tahan berapa hari saya kurang tahu. Tetapi kemarin untuk cabainya yang kita panen itu kita masukkan kulkas ya, tahan berhari-hari ya kan kawan, sampai berubah warna menjadi merah kan kawan semacam itu. Bahkan tidak busuk loh kan kawan. Itu yang menjadi kelebihan kita menggunakan pupuk organik ya, itu merupakan salah satu kelebihan. Biasanya pupuk organik itu memiliki kandungan serat yang cukup kuat, kandungan serat yang cukup kuat, yang cukup banyak ya, sehingga biasanya kelebihannya bobotnya lebih berat dan tahannya lebih awet lama. Kalau untuk sayuran itu lebih awet lama kan kawan semacam itu. Bahkan kalau beberapa orang bicara itu ya, berbagi sharing-sharing ya mengenai tentang pertanian yang menggunakan bahan dasar organik itu, nasi ya, beras ya yang dibuat jadi nasi itu bisa awet sampai beberapa hari tanpa istilahnya cepat busuk kayak gitu loh kan kawan semacam itu. Nah itu awet sekali kan kawan. Nah ini cabai gitu juga kan sama cabai pada umumnya kalau kita panen ya, kalau yang biasanya menggunakan pupuk kimia biasanya ya untuk kualitas seratnya sih kurang menurut kami. Tapi kalau ini ya awet sih, kalau kami bicara tentang kenyataan saja ya kan kawan. Untuk yang cabai hijau kayak gini kita berikan pupuk secara organik, semi organik, ini awet dan ini sangat-sangat membantu kami sebagai seorang petani ya, karena tanaman ini sangat menguntungkan. Dan yang jelas kami perlakuan yang kita galakkan setelah dilakukan pemanenan ya, semisal sore ini kita panen, lalu keesokan harinya kita berikan perlakuan semi organik, dan selang waktu 3 hari itu kita berikan organik secara terus menerus dengan menggunakan pupuk organik cair. Kita kocor ke tiap lubang-lubang tanamnya ini kan kawan. Dan yang jelas hasilnya tidak kalah dengan yang lain dan hasilnya sangat-sangat menguntungkan. Kami budidaya itu bukan masalah tentang baik atau tidaknya, tapi kami budidaya itu masalah tentang untung atau tidaknya kan kawan semacam itu. Karena meskipun baik tapi tidak menguntungkan ya kami ya rugi kan kawan. Pernah pengalaman itu cabai rawit ya, cabai rawit itu baik tapi tidak menguntungkan. Karena apa? Karena harganya pada waktu itu anjlok. Walaupun meskipun baik tapi tidak menguntungkan ya, itu kan yang susahnya petani itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita budidaya ya normal-normal saja, yang penting menghasilkan tapi juga untung kan semacam itu.
syukur-syukur diberi lebih ya sama Yang Maha Kuasa. Nah itu kan jauh lebih bagus kan semacam itu. Nah ini kan kawan ya, kalau ada beberapa tanaman ya yang berubah ini, karena yang saya bicarakan tadi, kalau ada beberapa tanaman yang berubah warna agak kemerahan semacam ini, nah ini menandakan cabenya sudah mulai tua. Dan ini alhamdulillah kita panen sore hari kali ini, dan alhamdulillah bisa secara terus menerus ya. Dan oh ya kan saya sampaikan kemarin kita melakukan semi organik ya, kami uji cobakan ke tanaman budidaya kita itu setiap kita melakukan semi organik ya, itu setelah pemanenan hingga panen kembali itu membutuhkan waktu 30 hari ya, semacam itu, 1 bulan kurang lebih semacam itu. Kami ini panen di usia 3 minggu kurang lebih. Di waktu itu tanaman cabai sudah siap dilakukan proses pemanenan ya, 3 minggu 4 minggu lah. Dan itu kemarin uji cobanya kami berantah semua cabainya ya, kita perlakukan semi organik, kita tunggu cabainya hingga kondisi besar, itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 minggu kan 3 minggu hingga 4 minggu itu kita perlakukan, dan hasilnya alhamdulillah sangat-sangat menguntungkan kan kawan. Dan yang jelas kan kawan, dalam membudidayakan ini kawan-kawan harus selektif ya, memilih cabai yang ukuran besar sama kecil itu harus selektif. Jangan sampai kawan-kawan memilih yang besar dan kecil itu dipanen semuanya, jangan sampai kayak gitu, karena nantinya kalau pemanenan tidak dilakukan dengan memilih secara selektif ya, yang besar dan yang kecil, nah maka dari itu biasanya hasil panennya akan menurun, dan yang jelas untuk produktivitasnya kurang maksimal kan kawan, semacam itu. Nah maka dari itu pemanenan ketika waktu hijau kayak gini dipanen ketika tanaman buah cabainya itu kondisinya sudah memang besar dan layak konsumsi kan kawan, semacam itu. Jadinya kan kawan memperoleh keuntungan yang lebih ya, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi dari saya mengenai budidaya cabai keriting di sore hari kali ini, tentang perbincangan masalah pemanenan cabai keriting. Semoga kawan-kawan selalu diberikan hikmah dan manfaat dari video kali ini, dan yang jelas kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya dari video ini. Dan yang jelas kami selaku pembuat video mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan kita dalam pembuatan video kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.